Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PBG dalam jabatan tahun 2022. Izin perkenalkan diri, nama saya Betty Riawati. Saya adalah mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Pecangaan, mengampu mata pelajaran matematika. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja PBG tahun 2022. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya lakukan. Mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa dimulai ya? Udah masuk semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Mas Alan, tolong dipersiapkan untuk berdoa. Tempat duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai. Ya, terima kasih. Yang tidak berangkat siapa? Iya. Oh, berarti berangkat semua ya. Memang 11 IPA 6 itu rajin-rajin ya. Sudah rajin, pinter-pinter juga ya. Kabarnya bagaimana pada hari ini? Sehat semua ya? Gak ada yang meriang ya? Atau yang merindukan kasih sayang gak ada ya? Oh, ada ya? Nah, kita lanjutkan materinya ya. Nah, nanti ini kita akan mempelajari aplikasi turunan fungsi aljabar. Berarti sebelum ke aplikasi kan kita sudah pernah belajar turunan fungsi. Masih ingat ya? Oh, masih ada yang dikit katanya. Nah, nanti yang kita pelajari itu titik stasioner dan nilai stasioner. Sudah pernah mendengar ya kata stasioner? Udah ya. Stasioner itu nanti bisa jadi nilai atau titik yang tertinggi atau titik yang terendah, atau nilai tertinggi maksimum, atau juga bisa nilai minimum. Jadi ada dua jenis. Nah, nanti tugasnya kalian itu menentukan apakah itu nanti titik maksimum atau titik minimum, atau nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya yang akan kita capai yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan titik stasioner pada dan nilai stasioner pada suatu fungsi. Nah, sebelum kita ke aplikasi turunan fungsi aljabar, kita perlu mengingat kembali ya. Mengingat kembali turunan pertama dari suatu fungsi. Jadi, kalau ini belum bisa ya nanti ke aplikasi tidak bisa, jadi ini harus paham dulu. Nah, sebelumnya saya cek dulu apakah ini sudah paham. Nah, siapa yang bisa menjawab turunan pertama dari fungsi fx? Yaitu fx sama dengan 1/2x kuadrat ditambah x. Siapa yang bisa? Saya. Nah, Mas Alan, silakan. Hasilnya berapa? Turunan pertama dari fx sama dengan setengah x kuadrat plus x sama dengan x plus 1. Ya, iya bagus, benar ya. Yang lainnya bagaimana? Setuju ya? Setuju.
Yang kedua ini coba satu lagi. Siapa yang bisa? Saya. Ya, Biba, silakan. Turunan pertama dari fungsi X sama dengan X 3X pangkat 2 dikurangi 6X plus 5. Wah, bagus ya. Berarti ini masih ingat semua ya? Masih. Berarti bisa dilanjutkan nih untuk kita membahas aplikasi fungsi aljabar. Nah, manfaat dari pembelajaran yang akan kita pelajari ini yaitu tadi kan bahasnya adalah tuh aplikasi turunan fungsi aljabar, yaitu nilai stasioner dan titik stasioner yang akan kita bahas itu. Nanti ada hubungannya dengan mencari. Nah, itu di situ ada produksi kain batik. Nah, itu nanti juga bisa membantu untuk mencari biaya minimum suatu produksi. Nah, kemudian kalau yang sampingnya ini misalkan ada perusahaan sadar. Nah, selain biaya kan juga bisa mencari laba atau keuntungan maksimum sesuai prinsip yang sudah kita lalui bersama ini. Setiap harinya kan kita mengeluarkan biaya sedikit mungkin untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Siapa sih yang mau mengeluarkan biaya maksimum tapi labanya minimum? Ada yang mau? Gak ada kan? Pasti kan maunya kan biaya yang dikeluarkan kan harus sedikit, kemudian labanya maksimum. Pasti kan juga diajarkan juga kan? Nah, lanjut kegiatan pembelajaran nanti yaitu habis ini yaitu diskusi. Setelah ada diskusi, berkelompok berdiskusi ya. Kemudian presentasi. Nanti ada perwakilan salah satu kelompok untuk maju ya mempresentasikan. Nggak usah semua kelas maju ya, salah satu kelompok aja. Kemudian kita menyimpulkan bersama. Yang terakhir yaitu kuis. Siap ya untuk kuis ya? Siap. Sudah pernah menggunakan aplikasi Quizzes? Pernah. Nah, berarti ini nanti gampang langsung masuk ke Quizzesnya ya. Nah, materi pembelajaran yang akan kita bahas yaitu yang pertama, uji turunan pertama untuk menentukan jenis titik dan nilai stasioner. Kemudian yang kedua, nilai maksimum dan minimum fungsi. Nah, teknik penilaiannya yaitu nanti sikap. Dari sikapnya nanti juga akan dinilai. Nanti akan dilihat dari pengamatan menggunakan jurnal. Kemudian pengetahuannya nanti dilihat dari nilai prioritas dan postesnya gunakan kuisis itu nanti. Kemudian keterampilannya, muncul kerjanya itu di kelompok bagaimana, ikut berdiskusi enggak, apa cuma numpang nama. Selanjutnya, nah sebelum kita ke diskusi, kita adakan dulu prioritas ya, prioritas dulu ya. Ya silakan bisa masuk ke aplikasi kuisisnya atau bisa ke Google, langsung ke Google Chrome. Dicari Quizzes-nya, kemudian masukkan kodenya ya. Sudah selesai mengerjakannya? Bisa enggak? Belum bisa. Nanti kalau ada yang susah, nanti kalau ada yang belum bisa, nanti kita pelajari bersama-sama ya, nanti diskusi. Nah sebelum ke diskusi, coba diperhatikan video satu ini dulu ya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kali ini kita akan menggunakan konsep turunan untuk membantu Pak Rudi merencanakan proyek renovasi rumahnya. Suatu hari Pak Rudi mempunyai ide untuk merenovasi rumahnya. Ia ingin menambahkan pagar agar tampak lebih cantik. Tapi yang membuat Pak Rudi ragu adalah apakah uang tabungannya cukup untuk membiayai renovasi.
itu. Kemudian Pak Rudi pergi untuk menemui seorang konsultan pembangunan. Konsultan itu bisa menghitung semua kebutuhan untuk renovasi sesuai yang Pak Rudi harapkan. Ia menghitung biaya untuk material, pemasukan, dan lain-lain. Sehingga akhirnya konsultan tersebut memberikan Pak Rudi sebuah rumus fungsi untuk menentukan biaya renovasi rumahnya. F adalah fungsi biaya renovasi dalam juta rupiah, dengan X adalah banyaknya tukang bangunan yang harus dipekerjakan. Dengan rumus fungsi itu, Pak Rudi bisa menghitung berapa biaya renovasi sehingga ketahuan apakah uang tabungannya cukup atau tidak. Berdasarkan rumus fungsi itu, Pak Rudi menghitung biaya minimum yang ia keluarkan untuk renovasi. Udah ya. Nah, yang punya masalah siapa sih? Pak Rudi. Masalahnya apa? Mau merenovasi rumah. Kenapa? Masalahnya dengan biaya. Apakah tabungannya cukup atau tidak? Tidak cukup. Nah, biar tahu cukup atau tidak, tadi Pak Rudi ke mana? Ke konsultan. Nah, konsultan itu nanti bisa membantu Pak Rudi untuk menentukan biaya. Kira-kira nanti ini tujuannya biaya maksimum apa biaya minimum? Iya, biaya minimum untuk merenovasi rumah. Nah, ini juga sebagai aplikasi fungsi turunan. Jadi kita bisa mencari biaya minimum menggunakan aplikasi fungsi turunan itu tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah berdiskusi. Nah, jadi ke kelompoknya masing-masing ya. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, dan kelompok 7. Berarti nanti dari sini ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Yuk silakan ke kelompoknya masing-masing. Sudah pada kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, ini nanti ada LKPD, silakan didiskusikan. Kemudian kalau ada yang kesulitan boleh tanya ke Bu Betty ya. Udah punya aplikasi GeoGebra ya? Ya, silakan disiapkan untuk membantu mengerjakan LKPD-nya. Dari grafik itu kalian analisis ya. Nanti grafik naik. Sudah dimasukkan semua? Sudah. Berapa itu? Gambarnya? Biar kelihatan nih. Settingan ini ada biar. Jangan tinggal sendiri. Grafiknya itu naik waktu intervalnya berapa? Titik ini disesuaikan. Kita lihat nilainya. Ini loh, di sini grafik. Biar kelihatan. Di titiknya berapa? Yang puncaknya nih. 93. 3 koma
Ini kan min 3, koma sininya berapa? 9. Atau ini diklik. Grafiknya coba, barunya ikuti dulu. Berarti grafiknya naik. Min 3 ini. Di sini berarti kurang dari atau lebih dari? Iya, kurang dari. Berarti dia naik saat X-nya ya, X kurang dari ya, atau terus ini naik lagi kan setelah ini. Dari grafiknya dulu di gambar. Oke. Udah digambar? Bentar ya, gambar dulu. Menentukan tandanya itu ya. Itu kan ada keterangannya kan. Iya kan berarti ini yang kan nilai X. Nilai X dari titik stasioner tadi berapa sama berapa? Min 3,9. Yang X-nya berarti yang min 3. Nah, satunya lagi X-nya yang titik stasionernya 1. Nah, berarti yang ini kan tadi berapa? Min 3. Yang ini berarti iya 1. Nah, jadi kamu lihatnya yang sum X-nya ini. Berapa? Min 3,9 sama 1,7. Itu kok bisa desimal, cara nyarinya gimana tadi? Pakai GeoGebra. Oh, pakai GeoGebra. Tinggal dia pakai itu bisa ketemu min 1,7. Tadi gimana pakai GeoGebra? Tinggal dipencet aja. Ada yang sudah selesai? Oh, ada yang sudah. Catat sebentar yang belum ya.
presentasi perwakilan kelompok. Nah, sebelum saya tunjuk, mungkin ada kelompok yang mau berinisiatif untuk maju. Kelompok 2 ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aplikasi turunan fungsi aljabar. Perhatikan gambar 2. Gambarlah Yang lain perhatikan ya, di LKPD-nya masing-masing. X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X. Dapat menggunakan aplikasi GeoGebra. Kemudian lengkapi titik-titik pada pernyataan berikut. 1. Grafik naik pada interval X kurang dari min 3 atau X lebih dari 1. 2. Grafik turun pada interval X min 3, X lebih dari 1. 3. Dari grafik gambar 2 di samping yang merupakan A titik stasioner yaitu titik min 3,9 dan titik 1, min 1,7. B. Titik balik maksimum yaitu titik min 3,9. C. Titik balik minimum yaitu titik 1, min 1,7. D. Nilai X titik stasioner tersebut dapat dituliskan dalam garis bilangan yaitu seperti ini grafiknya. Kalau yang di garis bilangannya, berarti titiknya berapa sama berapa yang ditulis nilai X-nya? Min 3 sama 1. Iya, min 3 sama 1. Kemudian tanda positif negatifnya bagaimana? Positif, Positif, negatif, positif. Udah. Sama semua? Sama. Gak ada yang ditekan? Atau ada yang mau bertanya? Ada. Lanjut ke yang ayam menalar itu ya, silakan dijelaskan.
yang diketahui yaitu BX-nya sepertiga X pangkat 2 dikurangi 10X plus 5 sebagai biaya produksi kain batik. Dan yang diketahui yang kedua yaitu ada penjualan yaitu ada 50X min 2/3X kuadrat. Yang ditanya yaitu laba maksimum, dijawab LX sama dengan PX dikurangi BX sama dengan 50X min 2/3X kuadrat dikurangi dalam kurung sepertiga X pangkat 2 dikurangi 10X plus 5. Penjelasannya dari sini. Sama dengan 50X min 2/3X kuadrat min sepertiga X kuadrat plus 10X min 25. Jadi hasilnya min X kuadrat plus 60X min 25. Jadi L aksen X sama dengan min 2X plus 60, min 2X plus 60 sama dengan 0, min 2X sama dengan min 60, X-nya jadi 30 meter. Jadi kesimpulannya apa? Jadi panjang kain batik yang diproduksi agar diperoleh laba maksimumnya yaitu 30 meter. Yang lainnya bagaimana? Ada yang berkomentar? Sama. Itu yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan panjang kain batik agar apa? Agar memperoleh laba maksimum. Berarti laba maksimumnya bisa dicari nggak? Dapatnya berapa? Caranya gimana? Oh iya, berarti X-nya 30 itu tinggal dimasukkan ke fungsi LX atau labanya. Ada yang ditanyakan untuk kelompok 2? Silakan, siapa yang mau bertanya? Ada atau tidak? Sebelum diakhiri. Sudah sama. Ya, bisa ditutup untuk kelompok 2. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, perbuatan maupun perkataan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali ya presentasi dari kelompok 2 dan sebenarnya kelompok yang lain juga sudah pada paham semua ya. Nah kalau sudah berarti lanjut ke kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya apa sih? Nah, kesimpulannya ya, misal F fungsi yang mempunyai turunan jika F aksen A sama dengan 0, maka Fx stasioner di titik X sama dengan A. Nah, itu maka yang pertama, jika fungsi f aksen bertanda positif di X kurang dari A dan bertanda negatif di X lebih dari A, maka A, FA itu disebut sebagai titik maksimum. Nah, ini ada satu lagi nih kesimpulannya. Kalau ini kan udah titik maksimum, berarti satu lagi apa sih? Iya, siapa yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Nurulita. Jadi jika f aksen yang bertanda negatif di X kurang dari A dan bertanda positif di X lebih dari A, maka A, FA disebut titik maksimum. Minimum ya, bagus ya. Udah sama ya, udah sesuai ya. Jadi tinggal dibalik aja. Kalau titik maksimum itu tanda awalnya apa? Positif, kemudian baru negatif. Kalau titik minimum negatif, kemudian positif. Itu tadi udah ada gambarannya ya di garis bilangan. Nah, udah selesai pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita selesaikan berarti harus ada post test. Nah, silakan bisa dikerjakan, masukkan kodenya yaitu 7734881.
berapa? 100. Wah, hebat ya, pinter ini. Jadi sepertinya yang sudah dipelajari tadi sudah sangat bermanfaat ya, sehingga bisa mengerjakan soal kuisisnya. Nah, kemudian sebelum kita akhiri, mari merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mau memberikan komentar untuk pembelajaran pada hari ini? Mungkin Bu Betty ada kurangnya, ada salah-salah kata, bisa disampaikan ya. Siapa yang mau? Yun. Jadi menurut saya dari pembelajaran hari ini sangat bermanfaat karena apa? Karena kita jadi tahu caranya untuk mengaplikasikan turunan terutama di kehidupan sehari-hari. Entah ketika kita sudah lulus SMA nanti kita akan membuat sebuah usaha. Jadi kita bisa tahu modal yang harus kita keluarkan dengan biaya seminimum dan kita mendapatkan laba dengan keuntungan yang sangat maksimum. Dan juga kita juga bisa mengetahui bagaimana caranya menggunakan aplikasi GeoGebra. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Yun, bagus sekali ya. Yang lain bagaimana? Ya sama, setuju. Nah, bisa kembali ke tempatnya masing-masing, kemudian LKPD-nya dikumpulkan ke Betty ya. Udah kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat antusias, semangat, dan juga disiplin ya, masuknya juga tepat waktu. Nah, terima kasih sekali lagi. Kemudian jangan lupa melajari materi selanjutnya, yaitu aplikasi turunan fungsi persamaan garis singgung. Dan juga PR-nya jangan lupa dikerjakan. Halaman 30 uji kompetensi 2 nomor 1 sampai 5 ya. Iya, Bu. Nah, seperti biasa sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan keselamatan waktu nanti kita pulang. Ketua kelas, Salan, bisa dipimpin berdoa? Ayo berdoa dulu. Duduk siap. Berdoa mulai. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya akhiri dulu. Sebelumnya Bu Betty minta maaf jika ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh pulang.